tanggal 15 Agustus 1940, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap Sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. 皆さん、こちらは日本放送協会です。本日、1945年8月15日、天皇陛下の玉音放送を通じて、日本政府は連合国に無条件降伏することを正式に発表いたします。これは、広島と長崎への原爆投下、そしてソ連の参戦により、戦況が絶望的となったための決断です。この降伏により、第二次世界大戦は終結し、日本は新たな時代へと歩み始めます。国民の皆様には、これまでの苦難を乗り越え、平和のために力を合わせていただくようお願い申し上げます。This is a broadcast from NHK, the Japan Broadcasting Corporation. Today, August 15, 1945, through the imperial script broadcast by His Majesty the Emperor, the Japanese government officially announces unconditional surrender to the Allied powers. This decision comes after the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki, and the Soviet Union's entry to the war, making the situation hopeless. With the surrender, World War II comes to an end, and Japan becomes a new era. We ask all citizens to overcome hardships in Europe and unite for the cause of peace. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan dari Jepang? Belum, Bu. Benar itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Yang kudengar tadi, Sekutu telah menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Maka dari itu Jepang telah melakukan perlawanan bersenjata kepada kita. Kalau begitu, berarti kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan ini. Benar. Jepang sudah tak ada lagi wewenang di negeri kita. Kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Waalaikumsalam. Saudara-saudara sekalian, sekarang kalian mengerti tentang kekalahan Jepang? Maaf, Bu, bagaimana kau tahu tentang itu? Saya sama sekali. Saya bertanya ke rumah Anda. Dia mengetahui bahwa dengan radio Jepang bahwa Jepang sudah kalah dalam menjadi negara. Berarti negeri kita sekarang dalam kondisi baik. Ya benar, saya mengumpulkan ke yang di sini untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Ayo dan karena kalian harus segera berdiaman Soekarno untuk menyampaikan kabar itu. Sementara saya dan Jawir akan mengumpulkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kemerdekaan dari Jepang. Gimana sih? Siap. Terima kasih informasinya. Terima kasih. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Para golongan muda datang. Bagaimana ini? Mereka menuntut untuk memproklamirkan kemerdekaan saat ini. Tidak boleh tergesa-gesa. Kita harus mempersiapkan proklamasi dengan matang. Kita tidak ingin sesuatu yang di luar jangkauan kita terjadi. Saya setuju. Menurut saya yang sekarang harus kita hadapi adalah Sekutu yang hendak kembali menguasai negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan harus kita undur pada saat sidang PPKI 18 Agustus yang akan mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita akan abaikan saja? Iya, kebetulan mereka itu masih terlalu muda. Mereka masih terlalu pendek.
kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah kalau begitu, Bu. Untuk kali ini kita semua sepakat akan hari ini. Baik, saya yang akan ngomong. Terima kasih atas diskusi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, saudara? Kami bermaksud membawa Anda dari Soekarno. Apa yang kalian maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian sebagai sembilan dari rakyat dan Jepang. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan Anda untuk bercepat untuk menjamin keselamatan mereka. Baik, silakan. Hei, apakah kalian tahu Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, Bung, saya tidak tahu. Katakanlah, di mana mereka sekarang? Dan aku akan menjamin keselamatan mereka sampai ke Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan Indonesia kalian esok hari. Akankah ada kusuma untuk itu? Kau bisa percayakan padaku, nak. Baiklah, kami akan menunjukkan tempat di Rengas Dengklok. Hei, nak, tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Maaf, saya Pak. Baiklah, kalau begitu silakan naik. Nah, jadi apa maksud gerangan-gerangan ini membawa kami ke sini? Atas kelancaran kami pun demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan tentang masalah proklamasi kembali. Tidak usah pakai itu. Bukankah tempoh hari sudah kami katakan kepada kalian semua, masalah kemerdekaan akan dibahas lagi dalam sidang PPKI. Kami sudah mengerti, Bung. Kami sebenarnya sudah berpendapat. Untuk apa diberikan oleh Jepang? Itu adalah negara penjajah. Kita bisa menggunakan kekuatan kita sendiri, Bung. Kita belum siap. Kita masih memerlukan Jepang untuk menjamin kemerdekaan kita sekarang. Bagaimana tidak perkataan Jepang hanya janji manis belaka tentang kemerdekaan kita? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah tak sore menunggu hujan di Jepang? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga demi rakyat yang bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan dari Jepang. Mereka berhak bebas dan sekarang masalahnya. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan semuanya dengan dingin. Saya mengerti pemikiran Anda berdua mengenai proklamasi kemerdekaan. Tapi bukankah kesempatan tidak akan datang dua kali, Bung? Kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Mereka ada benarnya dan saya setuju dengan mereka. Seperti ini saja. Dan sempurna, tentu bisa. Asalkan kita berusaha, tentu kita pasti menemukan jalan keluarnya. Saudara-saudara dari Jakarta sudah mempersiapkan diri mereka untuk mencegah apabila ada serangan Jepang atau sekutu yang tidak setuju dengan kemerdekaan kita. Baiklah, kita akan merdeka tanpa bersama-sama. Bagaimana? Jika setuju, kemerdekaan kita akan kita raih tanpa campuran.
Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Bagaimana hasil keputusannya? Kami setuju. Semuanya tanpa campur tangan. Lalu kapan kita melaksanakannya? Bagaimana jika besok? Karena pemuda di Jakarta sudah bersiap. Secepatnya. Itu, Bu. Betul. Sepadan kita lakukan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 4.00 waktu Indonesia Barat, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di Rumah Maeda, yang langsung disetujui. Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan mendatangani? PPKI kan bentukan Jepang. Itu sama saja dengan ada campur tangan dari Jepang. Oh benar nak. Bagaimana ini Bu? Apa saudara-saudara di sini mempunyai usul atau pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang datang pada saat ini? Seperti saat Amerika yang menandatangani teks deklarasi. Saya ini nggak setuju. Kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa. Lalu bagaimana? Karena di atas kontribusi bangsa Indonesia, bagaimana jika atas nama bangsa Indonesia? Saya setuju dan saya mempunyai usul baru. Bagaimana jika teks ini ditandatangani oleh dua orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia? Baik, kalian berdua yang akan mengikuti. Saya dimulai. Kamu jaga teks ini dan ketik. Jaga teks ini baik-baik. Ini adalah teks proklamasi. Baik Bu. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Lalu, semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian, para pemuda mengirimkan kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turun menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Aduh, alhamdulillah akhirnya selesai juga Bu. Terima kasih ya sudah menemani Bapak di saat-saat yang menguras pilihan. Iya Pak, terima kasih Gusti Allah sudah melancarkan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, untuk nanti apakah kalian sudah merencanakan akan bagaimana proklamasinya? Sudah Bu, nanti kami akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi oleh lagu Bung Supratman. Oh, tapi kita belum punya bendera. Lantas bagaimana Pak? Oh ya ampun, Bapak lupa. Jadi gini aja Bu. Bagaimana kalau Ibu yang menjadikan benderanya? Tapi Ibu tidak punya kain Pak. Yang ada hanya kain warna merah dan warna putih. Apakah tidak apa-apa? Ya tentu saja.
sedikit saja yang sederhana, yang penting kita sudah berusaha menyediakannya. Baiklah Kak. Dan Ibu juga punya ide bagaimana kita namakan bendera itu Sang Saka Merah Putih. Boleh. Baiklah, Bapak bersiap sana untuk menyusun pidato nanti yang akan dibacakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kemudian dikibarkanlah bendera Sang Saka Merah Putih di lagu Indonesia Raya. Hadirin turut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia tersebut. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan padu hidup. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hidupkan tanahku, hidupkan negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya